يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Taib ikhwas sekalian rahimakumullah, di bab 19 di halaman 71 kita teruskan pembahasan faktor penyebab manusia menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka. Itu faktornya diawali dari al-ghulu, sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Dengan dalil di surat An-Nisa, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam keagamaan kalian dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah kecuali yang benar. Ini larangan untuk ahli kitab karena ini kelakuan mereka. Dua hal, yaitu sikap melampaui batas dalam beragama, berlebihan ya. Dan yang kedua, bicara tentang agama dengan sok tahu, tidak benar. Ya. Dan dua hal ini sebagaimana dikhawatirkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Kalian akan mengikuti trek orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai jikapun mereka, yaitu orang-orang ahli kitab Yahudi Nasara, mereka masuk ke dalam lubang dhab, yaitu lubang binatang gurun pasir, ya, maka kalian pun akan ngikutin. Jadi sampai hal yang sebenarnya impossible, ya, impossible, di luar nalar dan memalukan, itu pun tetap diikuti. Itu diikuti oleh banyak dari kaum muslimin. Dan ini adalah permasalahan zaman ini juga, sebagaimana diwartakan oleh Nabi SAW. Dan ini permasalahan yang kita harus bahas pada diri kita dan keluarga kita, terutama keluarga kecil kita masing-masing, anak dan istri. Karena bukan tidak mungkin pelanggaran itu, jika tidak terjadi pada antum yang sehari-hari kerja, bisa terjadi pada istri yang sehari-hari di rumah. Jika tidak terjadi pada antum dan istri, maka sangat mungkin terjadi pada anak-anak kita. Karena namanya menyerupai orang-orang musyrik, orang-orang kafir, itu banyak sekali cabang dan metodenya. Dari gaya hidup, dari gaya berpakaian, berbusana, dari cara berpikir, bahkan sampai cara penyembahan, cara beragama, dan juga masalah berbicara atas agama, berbicara agama atau berbicara atas nama Allah Azza wa Jalla tanpa ilmu. Sekarang itu semua bertebaran, bergentayangan di mana-mana. Ini bukan sekadar takhwif, yaitu nakut-nakutin seolah-olah kita tidak akan selamat, bukan begitu. Melainkan justru kita mengetahui keburukan agar kita tidak mengenainya. Kita mengetahui di mana letak duri agar kita tidak menginjaknya. Karena jika kita nggak tahu, maka bagaimana kita menjamin diri kita selamat darinya?
Ikhwas sekalian rahimakumullah, lihat bagaimana manusia bersikap ghulu yang merupakan akar dari segala perbudakan syahwat dan juga perbudakan syubhat. Akarnya ghulu, sikap berlebihan. Yang mana ghulu, sikap berlebihan di sini yang dimaksud dengan di kitab ini yaitu berlebihan terhadap orang-orang soleh. Yang asli orang ini mau benar, mau baik, mau dekat sama Allah, namun syaitan membisikkan mereka untuk berlebihan, sikap berlebihan kepada orang soleh. Sebagaimana di Jakarta, Jabodetabek, Indonesia, dan banyak sekali. Yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang yang dianggap oleh mereka soleh, padahal belum tentu. Padahal boleh jadi penipu, berkedok dengan agama. Soleh dari mananya ketika tidak terlihat sholat berjamaah dan baik? Soleh dari mananya ketika baca Al-Fatihah aja tidak benar? Lalu hidup dihabiskan untuk apa kalau baca Al-Fatihah tidak benar, kemudian dikultuskan seolah-olah wali dan seolah-olah diserupakan dengan Pope versi Katolik misalnya, yang mana ini wali yang kalau kemana-mana itu hendak dicium tangannya, dicium keningnya, dicium ininya dan bertabaruk dengannya. Maka apa bedanya kita dengan orang Nasrani kemudian? Dan ghulu, sikap berlebihan ini dalam keagamaan, dan juga ada sikap berlebihan ghulu ini terhadap keduniaan. Hubbud dunya, cinta akan dunia, menyembah dunia, yang kata Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Celakalah budaknya dinar, budaknya dirham, budaknya pakaian sutra, budaknya barang-barang dan seterusnya. Dan tentu mungkin mengetahui kabar-kabar belakangan tentang bagaimana artis-artis Hollywood yang kemudian sebagian dari mereka terbocorkan kabarnya sejak 20 tahun lalu atau sekitarnya, bagaimana mereka kemudian dijadikan sebagai budak seks atau semisalnya dengan pesta-pesta seksual, pesta-pesta sensual, dan hal-hal yang mungkin banyak orang sekarang kaget, namun anak pribadi tidak kaget, karena hal-hal seperti ini berkaitan dengan Illuminati, berkaitan dengan Satanic Church, itu semua ada. Di Indonesia juga ada. Sebenarnya di Indonesia ada seperti itu. Cuman tetap tidak tercover atau tidak terleak, ya, karena ada. Ya akhwatnya tolong yang tadi ngobrol tolong jangan ganggu ikhwan karena kita ngedengar suara anti berdua ya. Ya. Taib, hal-hal seperti ini ada di Indonesia, ada ikhwan. Antum bisa juga melihatnya di YouTube, juga ada kabar-kabar tentang ini. Yang kalau misalnya antum melihat yang sekarang lagi menjadi major news di kalangan artis, ya. Nggak perlu kita sebutkan nama-nama yang khabith dan buruk itu karena mereka orang-orang kafir. Tapi ada ibrah di sini, ikhwan. Lihat bagaimana orang melucuti agamanya demi budak entertainment. Budak terhadap entertainment, hiburan, dunia hiburan. Antum akan melihat ini dunia kerja yang antum sekarang berada padanya. Di kantor ini Office 8. Dan ini dunia religius yang antum sekarang berada dengannya untuk menuntut ilmu. Ada di sana dunia entertainment yang kantor-kantornya mungkin tidak jauh dari sini. Dan antum akan melihat kejahatan, crime yang sebenarnya, yang menghancurkan perasaan, dan banyaknya pelecehan seksual di dalamnya, baik Indonesia dan jangan tanya Amerika dan negara-negara barat lainnya, yang semua itu penyembahan terhadap apa? Terhadap entertainment. Dan anak-anak atau orang-orang, anak-anak muda yang tadinya belum terorbitkan, maksudnya dia ada potensi karena tampannya, karena cantiknya, karena bakat nyanyinya, karena bakat aktingnya, itu akan direkrut kemudian ke pesta-pesta dan pertemuan-pertemuan satanis yang di situ ada ritual-ritual. Dan ini semua adalah propaganda asalnya dari Yahudi untuk menghancurkan manusia, selain dari Yahudi itu sendiri. Dan kemudian orang-orang ini diangkat setelah dapat sertifikasi khusus dengan pesta seks dan pelecehan terhadap agamanya dan menganggap semua agama itu sama. Semua agama itu sama, dan ketika kamu ingin terorbitkan maka hilangkan agamamu. Boleh pakai simbol sebagai talbis tapi jangan ikut agama. Dan sekarang kita lihat juga para budak entertainment, mereka kemudian masuk ke sekarang mungkin TV-TV kabel, TV-TV seperti, enggak usah kita sebutkan nama-nama yang sudah populer sejak tahun 80-90 dari stasiun televisi yang sekarang
Mungkin metode mereka tidak sama seperti dulu. Dan sekarang metodenya pakai ya kita berlangganan melalui aplikasi dengan beragam macam TV sekarang. Dari TV tersebut kemudian nanti akan dia menginduk atau mengambil dari TV-TV beragam televisi, dan juga sekarang mungkin seperti sinetron ada web series dan semisalnya dan seterusnya, yang mana lebih bebas sekarang untuk menonton dibandingkan dulu ketika kita masih tahun 90 atau 80 nonton aja harus izin sama orang tua. Namun sekarang antum ketika punya anak, punya handphone, tanpa izin antum dia nonton, mereka nonton. Dunia entertainment sekarang ikhwas sekalian sedang digodok untuk apa? Untuk menyihir manusia agar lupa dari Allah Azza wa Jalla, lupa dari masjid, lupa dari agamanya. Sejujurnya seperti itu. Kemudian kabar-kabar tentang artis, tentang perceraian sekarang jauh lebih masif dibandingkan dulu emak-emak hanya nonton jam 8 insert dan semisalnya. Nah, sekarang bisa kapan aja, bahkan antum pun bisa seperti itu. Lihat, memperbudak diri terhadap dunia entertainment, menjauhkan kita dari agama. Itu adalah yang diinginkan oleh rajanya setan, yaitu iblis. Itu dirancang oleh dia semua. Secara detail sampai sekarang. Bahkan yang menuju ke Islam pun, yang pengen ngebela Islam pun kemudian terjebak dalam jebakan ghulu, yaitu sikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Maka jangan tanya dengan orang yang pada asalnya memang cari dunia, yang cari akhirat aja, syaitan menjebaknya dengan sikap ini. Apalagi yang memang basic dan defaultnya itu cari dunia. Maka sekarang kalau misalnya teman-teman di sini di Office X, ngantor, bekerja, gak ada niatan buat akhirat, maka sebenarnya hopeless. Apa yang antum harapkan kemudian akhirat antum kalau enggak ada niatan bekerja untuk mendapatkan pahala di akhirat? Apa harapan antum kemudian untuk akhirat kalau misalnya capek berkeringat tiap pagi, bergelimang dengan kemacetan, sore juga bergumul dengan kemacetan, malam sudah sisa ampas tenaganya aja udah tuh. Terus kemudian gak dapat pahala, ya subhanallah. Maka kita ingatkan, semua yang di sini harapnya apa? Bekerja di Office X itu karena mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Dari setiap pekerjaan antum sesuai SOP dan peraturan, antum mencari ridha Allah di balik itu. Yang mana itu lebih besar daripada gaji antum, wallah. Kalau gaji antum misal di atas UMR 7 juta, 10 juta misalnya. Antum ketika melakukan pekerjaan sesuai amanat yang diberikan dengan mengharapkan ridha Allah, satu momentum itu saja itu jauh lebih afdal daripada ratusan juta yang akan antum dapat di dunia ini. Karena apa? Yang antum cari ridha Allah, dan ridha Allah itu nggak bisa dikiaskan, ditakar dengan apapun dari dunia dan seisinya. Maka ada yang lebih mahal daripada sebatas gaji, ada yang lebih mahal daripada sebatas materi yang antum dapatkan dari bekerjanya antum, yaitu apa? Niatan yang solehah. Niatan yang solehah. Kalau dunia itu ngikutin antum insyaallah. Tetapi akhirat itu nggak ngikutin antum. Antum yang harus menuju akhirat dan mencanangkan niatan dan tujuan agar mendapat ridha Allah Azza wa Jalla di akhirat nanti, keselamatan akhirat nanti. Ya, kalau orang yang mencari akhirat saja ada yang terjerumus dengan sikap hulu sehingga dia pun mereka menjadi musyrikun, maka apalah lagi dengan orang yang dari awalnya sudah terskemakan di dunia ini pemetaan tentang dunia saja. Kemudian ikhwah sekalian, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, Allah Ta'ala mengatakan wala taqulu 'ala Allahi illal haqq, dan janganlah kalian mengatakan terhadap Allah tentang Allah kecuali yang al-haq. Ini larangan untuk sok tahu dalam menyatakan apapun dari agama kita. Kalau enggak tahu katakan Allahu a'lam. Kalau tahu sebut aja yang diketahui, yang tidak diketahui enggak usah diomongin. Karena agama kita itu sangat perfeksionis dari segi dalil dan hasil dalil. Dalilnya itu harus valid dan hasil dalilnya itu harus relevan dengan dalil itu. Jangan dalilnya udah valid tapi hasil dari dalilnya, hasil pemikirannya itu ngawur. Apa contohnya? Contohnya kalau misalnya pengen menaklukkan orang maka baca inna a'tayna. Loh kok gitu? Karena kalimat akhirnya inna syani'aka huwa al-abtar. Maka tar itu bisa membuat orang itu cetar membahana. Nah, ini kan dalilnya udah benar, udah bagus gitu loh, yaitu surat inna a'tainaka, tapi hasil dari dalilnya ini ngawur. Hasil dari dalilnya ini ngawur. Maka enggak. Jadi perfeksionis dari segi dalilnya harus valid dan pendalilannya atau hasil dari
Pemikiran terhadap dalil itu juga harus relevan dengan kaedah-kaedah keagamaan. Nah, orang-orang yang kemudian berbicara tentang agama Allah itu sekarang banyak. Dari podcaster dan orang-orang yang gabut, nggak ada apa, komentar tentang ini, komentar tentang itu, nggak ngerti agama, belum belajar agama, bukannya belajar dulu, komentar dulu. Harusnya belajar dulu yang rajin, belajar yang banyak, pelajari kitab-kitab, dan cari guru yang benar. Bukan malah justru kemudian membuka akun dan kemudian melejitkan namanya dengan atas nama agama Allah Azza wa Jalla. Kalau belum bisa berdakwah, maka belajar dulu dan mengamalkannya. Maka lebih baik kita zuhud dari dakwah, melainkan kita belajar yang lebih banyak. Biar kita paham. Seseorang itu dikatakan, dia tidak, kata para ulama, faqidus syai'i la yu'tih. Orang yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Apa yang bisa dia beri selain ampas-ampas kekosongan kalau dia nggak punya? Apa yang bisa dia beri? Nggak bisa beri apa-apa. Maka wala taqulu 'ala Allahi illal haqq. Janganlah kalian berbicara atas nama Allah kecuali kebenaran. Kalau nggak tahu dalilnya, nggak usah cari-cari sehingga kemudian salah dalil. Kalau nggak tahu hukumnya, katakan Allahu a'lam atau tanya ke ustaz kemudian sampaikan apa yang disampaikan oleh ustaz. Maka ini selesai. Maka orang yang mustafti, orang yang diminta fatwa, orang yang ditanya, orang yang berfatwa, itu ketika dia menjawab pertanyaan, itu harusnya yang lebih dia pikirkan adalah keselamatan dirinya sendiri dulu, sebelum keselamatan orang yang bertanya kepadanya. Kayak misalnya antum nanya ke anak, Ustaz, apa hukumnya ini? Maka sebelum anda menjawab masalah antum, pertanyaan antum, maka anda harus memikirkan keselamatan diri anda dulu, baru keselamatan antum. Kalau misalnya anda jawab ini dengan benar, anda selamat alhamdulillah dan antum selamat. Tapi kalau jawaban anda salah, antum selamat tetap karena ya antum nggak tahu mengikuti anda dan ternyata anda salah dan salahnya bukan karena ijtihad tapi karena sok tahu. Wah, ini berbahaya. Makanya orang yang berdakwah itu harus melihat dirinya dulu yang lebih selamat. Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau sering bertafakur dan berfikir ketika mengadakan majlis, mengajar orang. Beliau berfikir, ini orang-orang yang hadir di majlis saya, boleh jadi mereka selamat dengan sebab mau'idhah dan nasihat saya, dan belum tentu yang memberi nasihat ini bisa selamat dengan nasihatnya sendiri. Itu yang harus diperhatikan ya ikhwah sekalian. Sebagaimana kita suami nasihatnya istri, belum tentu kita mengamalkan apa yang kita nasihati, dan boleh jadi istri mengamalkan apa yang kita nasihati. Dia selamat, kita enggak. Ini repot. Dia selamat, kita enggak. Namun dengan nasihat itu kita harusnya juga berbicara sesuai dengan kebenaran dalam beragama, bukan semaunya, bukan dengan hawa nafsu, bukan karena menurut saya, menurut pengalaman saya. Kalau tentang dunia silahkan bicara seperti itu, tapi kalau tentang agama maka perlu dalil dan juga perlu kaedah-kaedah agama. Kemudian diriwayatkan dalam Sahih Bukhari tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian, dan jangan pula sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Siapa mereka ini? Maka dikatakan, hadhihi asma'u rijali salihin min qaumi Nuh. Nama-nama ini adalah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Itu semua pada asalnya adalah nama aslinya, nama-nama orang soleh. Semuanya nama orang soleh. Tadinya nama orang soleh. Yang tadinya orang-orang soleh ini ketika masih hidup tidak disembah. Mereka hanya orang soleh seperti orang-orang soleh pada umumnya. Namun karena kemudian dikatakan di sini, falamma halaku awhas syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansabah wa sammuha bi asma'ihim. Lihat di sini nih, lihat track recordnya nih. Tatkala orang-orang saleh ini meninggal, maka syaitan mewahyukan, dan wahyu di sini kata Syekh Utsaimin wahyu waswasah, yaitu bisikan syaitan, wahyu bisikan syaitan. Ketika mereka sudah meninggal, maka syaitan membisikkan kepada kaum ini, dirikanlah patung-patung pada tempat. Patung-patung di sini asnam, tamathil, patung-patung bisa juga gambar-gambar gitu loh.
gambar-gambar atau patung-patung pada tempat yang pernah diadakan pertemuan di sana oleh mereka. Jadi ada sisi apa? Petilasan. Ada suara apa ya? Antum dengar suara sesuatu? Ya ada sisi kayak petilasan seperti itu. Maka adakanlah patung-patung dan gambar-gambar pada petilasan mereka, pada kuburan mereka dan semisalnya. Dan namailah patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Seperti itu. Maka pada asalnya membuat patung di Islam itu haram. Dan rata-rata pembuatan patung itu in memoir. Karena apa? Karena mengenang. Rata-rata karena mengenang. Karena ingin mengenang. Maka kemudian fafa'alu dzalik. Fafa'alu mereka lakukan itu. Jadi stepnya kayak gitu doh. Orang-orang itu kan melaksanakan bisikan syaitan tersebut. Walam tu'bad, tetapi patung-patung mereka ketika itu belum sampai disembah. Ingat syaitan itu pakai khutuat, pakai strategi, pakai jarak dan juga pakai step. Ya, tidak langsung nyuruh nyembah enggak, melainkan dari awalnya apa? Bikin dulu dah patung-patung sebagai kenangan. Awalnya kenangan. Dan ingat ini juga main perasaan. Syaitan itu juga main perasaan. Apa maksud main perasaan? Manusia itu kadang-kadang atau seringkali jadi sesat berawal dari hanyut dengan perasaan bisikan syaitan. Perasaan yang dibisikkan oleh syaitan. Dan ternyata di antara yang membuat banyak manusia itu sesat adalah perasaan lembut yang ada di kalbunya ketika mengenang sesuatu. Jadi kenangan itu ada sisi bahayanya juga, teman-teman. Ada sisi bahayanya juga. Antum mengenang siapa? Nah, gitu kan? Kemudian apa sisi yang antum kenang? Kemudian apa impact dari sikap antum mengenang ini? Siapa yang antum kenang? Orang soleh. Oke, boleh. Dan kemudian apa sisi yang antum kenang? Kebaikan dia. Oke, fine. Namun kemudian apa? Apa yang antum lakukan dengan kenangan antum itu? Ini yang kemudian ketiga ini yang jadi bermasalah. Ya. Misal istri meninggal, istri sama muslim meninggal, istri meninggal. Siapa yang dikenang? Istri. Wajar? Wajar. Rasulullah SAW mengenang Khadijah. Ya. Apa sisi kenangan antum dengan istri almarhumah tersebut? Kebaikan dia, kesetiaan dia. Taib, masalah. Namun apa kemudian yang antum lakukan dengan kenangan itu? Ini masalah. Kalau antum sebatas mendoakan rahimahullah, semoga Allah merahmati, ya fine, enggak apa-apa. Tapi ini masalahnya mereka mengenang, kemudian syaitan mewahyukan dan menginspirasi untuk mereka apa? Yaitu baru kemudian hatta idza halaka ulaik wa nasil ilm ubidat. Hingga setelah orang-orang yang mendirikan patung itu meninggal dan ilmu agama dilupakan orang, barulah patung-patung itu disembah. Lihat ini pernyataan ini. Jadi ana ulangi stepnya. Yaitu Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ini siapa mereka? Orang-orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian 5 orang ini mati, 5 orang soleh ini mati. Khalas. Karena mereka tokoh yang disegani, dihormati, disayang, diketahui kebaikannya, wafat, maka orang-orang otomatis sedih. Nah, generasi yang ditinggal oleh si 5 orang soleh ini dibisikkan oleh syaitan, dibisikkan dulu untuk apa? Untuk bikin patung di tempat petilasan mereka, di kuburan mereka, atau di tempat majlis-majlis yang dulu mereka ngumpul, bikin di situ patung-patung sebagai representatif karena nama-nama untuk patung-patung itu dimiripkan dengan orang-orang yang meninggal ini, 5 orang yang soleh ini. Itu dulu. Nah, generasi ini kemudian yang membuat patung di generasi ini wafat, mati. Ya, kan ada generasi berikutnya, dan generasi berikutnya itu ilmu itu semakin menyedikit. Ilmu sudah ditinggalkan. Oke, dikatakan di sini ketika mereka sudah wafat, wanusyal ilm, dilupakanlah ilmu, maka ilmu berkurang. Ubidat, maka baru patung-patung ini disembah. Patung-patung ini disembah kapan? Ketika generasi pembuat patung itu, cravernya itu sudah wafat. Dan ilmu menyedikit, maka mulailah disembah. Ada ibrah yang sangat besar di sini jemaah. Ada ibrah yang sangat besar di sini jemaah.
Ya, ternyata ilmu yang sahih itu sangat berpengaruh terhadap pencegahan terhadap kesyirikan. Maka antum akan lihat majlis-majlis ilmu yang benar-benar membuat antum berilmu, yang benar membuat antum faham, itu rata-rata mencegah kesyirikan. Mencegah kesyirikan. Sebaliknya, majlis-majlis walaupun atas nama ilmu, tapi di dalamnya tidak ada ilmu yang bermanfaat buat antum, malah justru biasanya menyeru kepada ghulu, yaitu sikap berlebihan terhadap person atau guru, atau kesyirikan. Itu it happens di Indonesia ini sangat sering terjadi, banyak, masif, dan lagi dikasuskan oleh banyak orang juga, alhamdulillah. Karena ilmu ini pada asalnya agar kita selamat di akhirat dan mendapatkan ridha Allah, bukan agar guru antum memberi syafaat sama antum, kemudian ngasih berkah sama antum, kemudian antum cium-cium tangan minta ludahnya ketika antum tawarin air minum, kemudian seterusnya. Enggak, itu ghulu. Ya. Maka lihat di sini, ketika orang-orang ini sudah wafat, kemudian ilmu dilupakan. Kaitannya apa sekarang dengan entertainment yang serba, ya, dengan entertainment kita itu sedang diserang dari sisi manapun, seperti yang kata Nabi SAW. Kalian itu seperti makanan yang ada di nampan, yang semua umat non-muslim itu mengerubui kalian, yang kalian banyak. Ya, para sahabat bilang, apakah kita saat itu minoritas ya Rasulullah? Enggak, justru kalian innakum katsir. Ya, kal ghutha, atau innakum katsir ka ghutha'is sail. Kalian tuh banyak namun seperti buih-buih di aliran. Buih-buih di aliran. Bedakan kalau antum lihat buih-buih di rendeman cucian, itu buih itu lama enggak meletusnya? Lama. Tapi kalau antum lihat buih-buih di aliran air, cepat dia meletus karena pergerakan air dan juga terkena dengan benda-benda yang ada di air atau di sekitar air. Jadi lebih parah ini. Jadi lemah. Ketika itu kalian mendapatkan apa? Mendapatkan penyakit namanya al-wahan. Al-wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu apa? Cinta dunia dan takut mati. Itu kelemahannya tuh. Di situ titik lemahnya. Nah, kalau kita lihat dari segi ma'nawi, kaum muslimin ini sedang diproyeksikan untuk mendapatkan penyakit wahan. Dan dari segi hissi badan, kita juga sebenarnya sedang diproyeksikan untuk terkena lemahnya badan. Beneran. Sebenarnya begitu. Jadi dari moral, akidah, ilmu itu kita sedang dilemahkan oleh banyak dari pihak. Dari segi badan juga gitu. Dan itu we have proof. Kita punya bukti yang nyata. Dan bisa antum komparasikan antara internet age yang ada di zaman sekarang di Indonesia ini dengan sebelum adanya internet age. Artinya katakanlah antara tahun 2000 sampai kekinian, apalagi sampai sekarang nih makin mungkinan, dan sebelum 2000 dulu. Antum bedakan. Antum bedakan. Hubbud dunya, cinta dunia. Seseorang kapan mulai cinta dunia? Ketika dia mencintai lebih, atau dia mencintai hiburan lebih daripada mencintai ilmu. Mencintai hiburan lebih daripada mencintai ilmu. Coba lihat di hati kita masing-masing. Coba lihat di program-program televisi dan internet rata-rata yang kita tonton. Kalau misalnya entertainment lebih banyak dibandingkan faedah, baik ilmu dunia atau ilmu akhirat, maka berarti memang kita sudah masuk perangkap itu, sudah masuk goal mereka, masuk sisi hubbud dunia ini. Sekarang kan pernak-pernik entertainment itu semua manis, bahkan kadang-kadang kita diberikan trial dulu 30 days,
30 hari free untuk mencicipi dulu. Tapi sekarang ada aplikasi-aplikasi yang entertaining sangat untuk para pria. Aplikasi chat untuk, entah Anda juga, naudzubillah, Anda belum pernah sekali pun, jangan sampai download aplikasi untuk chatting sama entah pelacur, entah pacar, entah enggak tahu. Bahkan ada juga girlfriend versi AI. Itu gimana bisa kita hidup dengan ini coba? Ya. Kita dibuat terbuai dengan entertainment seperti ini. Kita punya tontonan yang banyak, kita punya hiburan banyak. Sekarang kalau antum juga melihat football, ya, di Europe ya, yang paling besar lah, football, sepak bola di Europe. Antum akan melihat eksploitasi pemain dengan banyaknya jadwal, dan mereka pasti akan keletihan waktunya. Pada waktu ini mereka sangat keletihan. Lebih dari dulu kita mungkin tahu sepak bola barat. Karena sekarang itu sudah ada weekend. Di weekdays main juga. Selalu begitu. Baik untuk klub maupun tim atau negara. Diforsir. Nah kemudian impactnya perkembangan sepak bola ini dengan adanya internet, semua bisa dipelajari, dari gocekan pun bisa ditiru dan seterusnya. Sampai impactnya ke Indonesia juga seperti itu. Kita ini beryuforia dengan prestasi yang dicapai oleh Timnas Garuda. Itu urusan dunia. Antum suka silakan, nggak suka ya alhamdulillah. Tapi coba sekarang, ya, apakah ini akan menjadikan kita ini masuk surga dengan ini? Atau ini adalah bukti bahwasanya inilah masanya ketika hubbud dunia itu betul-betul digalakkan kepada masyarakat, terutama orang Indonesia. Itu dari segi maknawi, dari segi entertainment, ya. Yang kedua dari segi fisik, ikhwan. Kita mulai dilemahkan fisiknya dengan apa? Dengan gula-gula yang betul-betul beda dengan gula versi sebelum 2010, sebelum 2000-an. Boleh dikatakan kita ngopi itu sangat banyak. Minum enggak usah disebutkan. Minum apa ya? Minuman kaleng atau apa ya? Antum ke Indomaret, Alfamart dan semisalnya, antum atau ke minimarket, antum dapatkan showcase yang banyak dan itu semua minuman bergula, mostly bergula. Ya. Apakah ini accidental? Apakah ini gak ada tujuan? Ada tujuannya, ikhwan. Kita jangan terlalu pilon lah, jangan terlalu polos. Ya. Ada tujuannya. Dan boleh dikatakan, coba lihat teman-teman perempuan antum yang di kantor. Dibandingkan para laki-laki, lebih banyak mana konsumsi gula dibandingkan antum. Anda bukan orang kantoran. Tapi perasaan Anda I feel you. Gitu. Ya. Coba lihat teman-teman antum yang perempuan-perempuan yang perawan, mereka belum menikah, belum ada tanggung jawab. Mereka bebas untuk jajan apa aja. Anda nggak tahu teman-teman perempuan antum, tapi just see them. Lihat mereka. Lihat mereka. Happening nggak? Mereka tiap hari makan boba, minum ini, minum itu. Emang dikira itu minuman gak berpengaruh pada kehamilan nanti? Banyak perempuan-perempuan sekarang ketika kehamilan itu sesar. Kenapa? Faktor gula sebenarnya. Tiba-tiba yang tadinya pas belum menikah kemudian sehat-sehat aja, pas menikah, pas belendung, pas hamil, mulai itu kasus tuan. Mulai bengkak, mulai ini, mulai itu. Gejala apa ini? Karena waktu kerja banyak minum gula. Kalau istri-istri antum yang sudah seperti antum tuanya, mungkin dulu waktu kerja nggak banyak gula seperti anak-anak sekarang. Lihat sekarang remaja-remaja cuci darah. Apakah ini apakah coincidence, accidentally? No, ini semua ada marketernya, ada ini semua ada, ikhwan. Jangan sepolos itu. Maka sebenarnya kita itu diperlemah dari beberapa sisi. Tapi yang lebih berat lagi yaitu sisi agama kita diperlemah. Itu dulu. Jangan sampai kita lose iman kita ini, hilang iman ini. Tapi jangan kira bahwasanya healthy, kesehatan itu menurun, hilang, kemudian iman terjaga. Banyak orang yang murtad gara-gara kelaparan. Banyak orang yang murtad gara-gara bantuan dan donasi kesehatan.
Antum kira orang-orang di kampung sawah dari Betawi Kristen di sana, dikira mereka tiba-tiba gitu beriman kepada Kristen? Ada sebelumnya sejarah. Karena orang pinggiran sulit. Anda juga di Gunung Merbabu pernah ngelihat juga waktu dakwah di sana, di desa-desa, gereja 2 ya ikhwan. Masjid atau musola 1. Itu pun yang ramai cuma maghrib sama isya doang. Isya enggak sebegitu ramai. Gereja 2. Dan Anda ngelihat sendiri, bukan pastor apa yang perempuan yang ini tuh biarawati atau misalnya itu ngasih amplop ke door to door ya kawan. Kalau kita door to door orang Islam jemaat tablik doang yang kayak gitu. Itu pun nyuruh sholat, nggak ngasih amplop, cuma mereka yang butuh amplop biasanya. Tapi ini gereja miskin, bukan miskin, kelihatannya miskin, tapi kan corporation mereka kan besar. Itu mereka door to door ngasih. Orang-orang miskin ini dikasih. Orang lapar itu kalau dikasih duit, dikasih makan, tunduk pada induknya, pada pemilik harta. Syuf lihat, ini bukan coincidence. Ketika kita lemah, banyak muslim lemah, nanti mulai bantuan ini, lemah kita, iman. Jadi jangan kira bahwasanya kesehatan yang melemah itu kemudian tetap iman kuat. Banyak orang sekarang kesehatan melemah, iman ambrol juga. Bunuh diri lah, pinjol, judol ini. Akhirnya terabas yang haram. Kacau jemaah. Maka di sini hati-hati ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut, penyakit wahan secara ma'nawi dan juga secara badani, hissi. Ya jangan sampai kita kehilangan ilmu iman. Lihat orang-orang ini ketika generasi yang tadinya masih ada ilmu hilang. Ya soleh hilang, terus masih ada ilmu hilang. Mulai kemudian generasi yang tidak punya ilmu, nusial ilmu, dilupakanlah ilmu, akhirnya disembahlah patung-patung ini. Makanya majlis-majlis yang mengajarkan untuk kuburan keramat rata-rata enggak ngajarin ilmu yang mapan. Dari 10 tahun dulu sampai sekarang belajar tuh orang hanya bisa marawisan dan waratiban. Enggak ada kemudian gimana syarat sah sholat itu enggak hafal, enggak ngerti. 10 tahun ikut manakiban, 10 tahun ikut marawisan, 10 tahun ikut ratiban, 10 tahun ikut maulidan tahlilan dan istighozan, semua apapun namanya itu. Berfanatik kemudian majelis ini, ditanya coba, apa aja antum dapat dari ilmu di situ? Wah pokoknya kita insya Allah ke surga karena ini nasabnya ini terjamin. Ya salam. Orang Nasrani ini ketawa ngeliat kayak gini. Kita perlu ikhtiar untuk menuntut ilmu sampai paham. Bukan ditipu dan dibodoh-bodohi seperti ini dan dicekoki untuk taklid buta dan fanatik terhadap person tertentu atau ormas atau majlis tertentu. Kita independen untuk memilih jalan neraka atau jalan surga dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dan kita juga diberi kebebasan untuk itu. Namun ketika orang sesat mengikat kita supaya tetap sesat, ini kesian ini orang ini. Makanya namanya taklid itu banyak yang buruk. Taklid. Kenapa disebut taklid? Dari kata qiladah. Qiladah itu adalah ini nih. Ini qiladah. Apa yang ada di sini tuh qiladah. Apa? Kalau orang perempuan pakai kalung apa ya? Ini kalung ya? Ini kalung di sini ya? Ini cincin. Ini anting, ini gelang. Oh ya, benar ya. Nah, dikalungin. Jadi qiladah itu kalung. Kayak perempuan punya qiladah berarti punya kalung. Nah, kalau misalnya taklid itu ibaratnya apa? Ini di sini antum ada kalung, terus kemana majikan pergi? Ya kan ke bawah tuh kalung. Ya antum ke situ gitu. Itu namanya taklid. Taklid gak semuanya buruk, ya. Tapi taklid buta, fanatisme belaka ini yang dikatakan buruk oleh para ulama. Ya, maka kemanapun itu majikan pergi, kemanapun diikutin, walaupun sesat, walaupun menyimpang, tetap diberi seperti binatang peliharaan yang diberikan qiladah, ya, terus dibawa kemana? Dibawa. Masih mendingan bebek pak. Bebek emang ngikutin majikannya, tapi bebek nggak digituin gitu loh. Bebek kemudian ke empang ke apa bebas gitu, enak. Kok ini enggak gini terikat gitu loh. Ya seperti itu. Ya, jemaah sekalian, ya antum orang-orang yang berharga, antum hamba-hamba Allah yang masya Allah yang Allah muliakan dengan pekerjaan yang baik, dengan ilman, dengan ilmu, dengan majlis yang baik. Maka jangan downgradekan ilmu antum dan iman antum
dengan mengikuti hal-hal yang justru menjurus kepada fanatisme yang dilarang di sini, yaitu ghulu, bersikap berlebihan kepada individu tertentu. Wallahi, ana sebagaimana katakan 2 pekan lalu mungkin tidak bisa menjamin antum, guru antum nggak ada yang bisa menjamin, orang tua antum yang paling sayang sama antum aja di akhirat nggak bisa menjamin antum. Yang bisa menjamin hanya Allah SWT gimana nanti. Tapi itu tergantung dengan bagaimana ridha Allah atau murka Allah. Dan bergantung juga kemudian dengan amal antum, baik atau buruk. Jadi sekarang itu nggak bisa kita gantungkan harapan kita kepada makhluk seorang pun. Nggak bisa untuk akhir kita. Hatta guru antum sesoleh apapun, ya akhi, sesoleh apapun guru antum, dia pun memerlukan ampunan Allah, gitulah. Bagaimana dia bisa menjadi mengampuni antum di dunia ini? Nggak bisa. Maka Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, qala ghairu wahidin minas salaf. Banyak sebagian salaf, lebih dari satu, banyak kalangan salaf yang berkata, lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Setelah mereka meninggal, orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka, lalu membuat patung-patung mereka. Kemudian setelah masa demi masa berlalu, akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Does it happen here? Apakah ini terjadi di Indonesia? Iya, ini terjadi di Indonesia. Tapi namanya bukan kaumnya Nuh, ya. Jadi setelah meninggal Fulan bin Fulan, ya, yang dianggap saleh, kemudian sering dizarahi kuburannya. Kuburan Mbah Kakung sendiri nggak pernah dizarahi, tapi kuburan Fulan gurunya dizarahi terus. Karena ada akidah tertentu, kekeramatan tertentu, pengabulan tertentu, itu yang menyesatkan. Jadi kalau kita ke kuburan ini, kita ngambil berkahnya. Berkah dari mana? Kuburan bro, kuburan. Banyak kuntilanaknya kata mereka. Berkah dari mana antum dapat? Masjid sana. Kalau misal minta sama Allah di masjid, bukan di kuburan. Kuburan pun kalau kita doa, kita minta sama Allah untuk mayit ini. Bukan kita doa hajat-hajat kita di situ. Ini misplace, ini salah tempat. Malah di kuburan, ke masjid main-main, ke masjid ngopi, ngerokok di masjid, Jumatan juga di luar, kemudian giliran ke kuburan paling rapat safnya. Ya, paling khusyuk, kayak Tuhannya di situ gitu loh. Ya salam, ini gimana? Jadi setelah orang-orang itu wafat, maka mereka datangin kuburan mereka. Ziarah kubur memang disyariatkan. Betul, ziarah kubur disyariatkan. Tetapi tujuan dari ziarah kubur itu awalnya adalah dzikrul maut, atau mendoakan mayit supaya diberi ampunan dan rahmat oleh Allah, udah gitu. Atau untuk membersihin kuburan supaya tidak dikotori atau gimana ya. Maka ini masih boleh. Tapi kalau lebih dari itu, seperti bertabaruk, ngalap berkah, kemudian kalau doa di situ lebih manjur, buktinya dulu ada yang doa di situ besok dikabulin gitu. Itu semua takdir Allah. Kemudian itu semua ujian dari Allah. Percaya apa enggak sama kuburan gitu. Ya, maka jangan ikuti itu. Semakin keramat, semakin tua kuburan, semakin manjur. Ya salam. Ya subhanallah. Udah gitu bisnis kuburan keramat. Kemana dia pergi bikin kuburan palsu. Itu ada yang seperti itu kerjaannya. Kenapa? Karena bisnis kuburan keramat itu laris, ikhwan. Masih banyak orang bodoh di Indonesia ini mau ditipu. Masa masjid yang udah fix terinstall enak, antum tinggal sholat di waktu, tinggal doa antara adzan dan iqamah dikabulkan oleh Allah, ada hadisnya, tinggal gitu aja Allah kasih antum. Lah ini masih dengan bonus ekstra harus ke kuburan dulu. Subhanallah. Mayit-mayit di kuburan aja masih sibuk dengan alam barzakhnya, antum malah, bukan antum insyaallah, itu yang ada di sana, di Ghana, ya, di Mozambik ya. Itu malah seperti itu ya. Kemudian bisnis seperti ini, ikhwan, kok bisa-bisanya masih ada yang ikut. Nah, gitu. Kok bisa-bisanya masih banyak, bahkan masih ada spending money, belum sewa bis, belum ini, belum itu, tapi masih pada ikut gitu loh. Kenapa? Karena itulah caranya dari awal distempel dulu, dikasih ini dulu, taklid supaya ikut betul-betul sama Pak Guru ya. Dan jangan menyelisihi karena kualat. Inilah, ini. Kalau menyelisihi saya, kualat kalian, gak masuk surga kalian. Karena saya keturunan Nabi Idris. Ini yang kemudian apa? Yang kemudian membuat orang tuh, wah nanti pamali kalau saya ini jangan. Akhirnya sampai sekarang masih aja ikutan. Caranya begitu Pak.
Kalau teman-teman office Anda gituin, Anda yakin antum nggak percaya sama Anda? Antum harus ikut Anda Pak, sampai jam 3 ya. Kita kajian, kalau enggak masuk neraka sampean. Pasti enggak percaya. Kenapa? Karena tampang Anda tampang Jawa. Iya. Keturunan Nabi siapa Ustaz? Enggak tahu, Anda keturunan bapak Anda aja biasanya. Karena enggak jual. Oke, hati-hati di sini, ikhwah, jangan tertipu dengan mazhar dan tampilan semata, tapi lihat materinya. Sesuai sunnah Pak. Sesuai tauhid enggak? Sesuai tauhid enggak? Sesuai dalil enggak? Atau jangan bertentangan. Kalau bertentangan udah tinggalkan, khalas. Kan begitu. Kita kan belajar supaya selamat. Ya, belajar supaya selamat. Dan keselamatan itu enggak didapat dengan cara instan taklid buta, melainkan dengan cara kita mencari ilmu yang benar. Al-Qur'an udah ada di mana-mana. Hadis Nabi mudah dicari, mudah ditemukan. Sekarang dengan teknologi AI, hal-hal itu banyak sekali bisa dieksplor oleh antum. Tapi filteringnya juga harus benar. Tanya kepada ustadz yang betul-betul antum percaya akan kesunahannya. Ini benar apa enggak? Saya tanya. Semoga dapat petunjuk kalau kayak gitu kan. Daripada semua diambil. Sekarang kan banyak website bagus. Ya, tentang ini, tentang itu. Antum nggak bisa untuk ngebaca karena lagi di perjalanan mobil misalnya, ya, maka antum bisa mengklik mungkin di Google Chrome, antum klik play this page, yaitu mainkan dengarkan halaman ini, ya. Jadi artikel tersebut, faedah tersebut dibaca oleh Google, itu dibaca, antum tinggal nyimak, enak, subhanallah. Antum mau nyari tentang apa itu istighatsah, cari artikelnya di website yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW misalnya. Maka kemudian tampil, antum gak sempat baca di mobil antum, atau antum gak sempat baca di busway antum, karena kalau baca antum mabuk misalnya, pakai headset, dengerin play this page, dengerin, subhanallah. Sehari itu bisa banyak ilmu yang terdapat. Ya, jangan entertainment mulu Pak. Hidup ini udah terlalu banyak hiburan. Iya, anak lihat antum tidur aja di kajian, anak terhibur. Iya, udah terlalu banyak hiburan. Dia agak serius-serius sedikit lah untuk agama, karena kita kan akhirat ini bebannya berat Pak, ya. Taib, mungkin untuk lanjutan nanti insyaallah kita lanjutkan pada waktunya biiznillah taala. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah taala. Mudah-mudahan apa yang diingatkan ini bermanfaat buat Anda dan juga teman-teman sekalian. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadirannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.